Sering banget kan ngerasa bingung pas mau mulai riset? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas fondasi paling penting dalam penelitian. Mulai dari gimana caranya nemuin topik yang pas, sampai cara ngumpulin literatur yang kuat. Yuk kita mulai. Kalau kamu ngerasa kayak gini, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Rasa bingung dan kewalahan di awal itu wajar banget. Tapi kabar baiknya ada cara sistematis buat ngatasinnya, dan kita akan bahas itu sekarang. Ini dia kuncinya. Sebelum kita ngomongin metode, data, atau judul yang keren, semuanya itu berawal dari satu hal yang sama, fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu adalah topik penelitian yang tepat. Ini titik start yang nggak bisa ditawar-tawar. Oke, mari kita mulai dari langkah paling pertama, menemukan topik yang tepat. Ini bukan sekedar milih sesuatu yang kedengarannya menarik ya, tapi ini soal menemukan pertanyaan yang benar-benar bisa kita jawab lewat penelitian. Gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan bagus kan? Sebelum kita berburu, kita harus tahu dulu apa yang kita cari. Sebuah topik yang bagus itu punya beberapa karakteristik kunci yang bakal bikin seluruh proses penelitian kamu ke depannya jadi jauh lebih lancar. Jadi, apa aja sih kriterianya? Pertama, topik yang kuat itu harus relevan sama isu-isu terkini. Kedua, ya harus menarik buat dibahas, biar kamu juga semangat ngerjainnya. Dan yang paling penting, harus klik sama minat dan keahlianmu. Ingat, penelitian itu maraton, bukan lari sprint. Jadi pilihlah topik yang bikin kamu betah menjalaninya. Nah, ini dia 4 langkah praktisnya. Pertama, kepoin dulu isu-isu yang lagi hangat di bidang studi kamu. Apa sih yang lagi jadi perdebatan? Kedua, coba lakukan observasi kecil-kecilan. Ada fenomena menarik apa di sekitarmu? Ketiga, dan ini krusial banget, cari celahnya dengan baca-baca literatur yang udah ada. Apa sih yang belum kejawab sama peneliti lain? Terakhir, persempit topikmu. Fokus adalah kunci supaya penelitian kamu tajam dan mendalam. Nah, poin krusialnya itu adalah menemukan celah penelitian ini. Anggap aja ini tuh kayak potongan puzzle yang hilang dalam sebuah gambar besar pengetahuan di bidangmu. Disinilah penelitian kamu bisa ngasih kontribusi yang nyata dan berarti. Oke, topiknya udah dapet, tapi ide doang kan nggak cukup. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, membangun fondasi yang kuat dengan referensi. Ini adalah tahap di mana kita seolah-olah ngobrol dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumen kita sendiri. Kutipan ini benar banget. Referensi itu bukan cuma daftar bacaan buat menuhin halaman. Bukan. Anggap aja referensi itu amunisi kamu. Tiap klaim dan argumen yang kamu buat dalam penelitian harus didukung sama peluru yang kuat. Terus amunisi ini kita dapat dari mana? Tentunya dari sumber-sumber yang kredibel. Kita ngomongin buku ilmiah, artikel jurnal yang udah direview sama para ahli, laporan penelitian yang valid, sampai dokumen resmi dari lembaga terpercaya. Biar efisien, pakai strategi ini. Pertama, manfaatin kata base akademik kayak Google Scholar atau Sinta. Kedua, pakai kata kunci yang spesifik dan pas sama topikmu. Ketiga, prioritaskan literatur terbaru ya, katakanlah 5-10 tahun terakhir, biar riset kamu tetap relevan. Dan yang terakhir, tapi penting banget, kelola dan catat semua sumbermu dari awal. Percaya deh, ini bakal nyelamatin kamu dari pusing 7 keliling nantinya. Buat ngebantu ngelola semua referensi itu, ada tools canggih loh kayak Mendeley atau Zotero. Keduanya ini fungsinya kayak asisten pribadi riset kamu. Bisa ngatur sumber, bikin kutipan, sampai nyusun daftar pustaka secara otomatis. Ini beneran game changer deh. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya. Kita udah bahas cara nemuin topik yang tajam dan cara ngebangun argumen dengan referensi yang kokoh. Di bagian akhir ini, kita bakal lihat gimana kedua elemen ini nyatu buat menciptakan fondasi penelitian yang benar-benar bermakna. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari pembahasan ini dia rumusnya. Sebuah topik yang fokus, didukung sama literatur yang solid, adalah resep untuk penelitian yang nggak cuma terstruktur dengan baik, tapi juga berpotensi ngasih kontribusi nyata buat ilmu pengetahuan. Jadi dengan fondasi yang kuat ini, kamu udah siap. Pertanyaan di kepalamu sekarang harusnya bukan lagi, dari mana ya saya harus mulai? Tapi, kontribusi baru apa nih yang bisa saya berikan? Dunia menantikan penemuanmu. Selamat meneliti!